Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat setia, teman-teman subscriber dan teman-teman yang masih menyaksikan tayangan channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak masih bersama saya di sini. Pada kesempatan video ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait pembelajaran daring yang selama ini dilaksanakan, yaitu ada perubahan jadwal di mana untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini semula di kelas 10 multimedia 1, 2, dan 3 kini bergeser ke kelas 10 tata busana dan produksi grafika. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan dari kelas 10 tata busana dan produksi grafika. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Ayin dan saya ditugaskan untuk mengisi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Terima kasih banyak wabil khusus kepada Kepala Sekolah SMK Manbau Dolum yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi ini, dan kepada segenap civitas akademik lainnya yang mendukung pembelajaran berbasis daring ini. Oke, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang merasa tertarik dan ingin membantu mengembangkan channel yang saya kelola ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian bagikan konten video ini kepada yang lainnya supaya lebih bermanfaat, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari channel yang saya kelola ini. Di video kali ini khusus bagi kelas 10 produksi grafika dan kelas 10 tata busana yang baru bergabung, kita kembali lagi mengulas intisari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau yang akrab kita singkat dengan istilah mapel Siskomdik. Secara garis besar, mata pelajaran ini membahas tentang bagaimana caranya menghadapi perangkat-perangkat digital. Berhubung di zaman sekarang hampir semuanya itu berbasis digital. Jadi kalau istilah anak zaman now-nya supaya kita tidak gaptek gitu ya. Oke, secara teknis mata pelajaran ini dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu pengenalan dasar-dasar cara kerja perangkat digital, kemudian teknik pengoperasian atau cara-cara penggunaan perangkat digital, kemudian berkomunikasi dengan dunia digital, dan seputar penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu menunjang kegiatan kehidupan sehari-hari di zaman digital ini. Hingga yang terakhir yaitu penerapan aktivitas kegiatan digital untuk memperlancar tugas dan kegiatan sehari-hari. Nah, setelah berkenalan dengan mata pelajarannya, kita pelajari tentang teknik pengoperasian pengolah angka, di mana di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya saya sudah tugaskan untuk merangkum tentang operator dasar perhitungan aritmatika dan operator-operator logika lainnya yang sering kita gunakan di komputer atau di perangkat digital. Oke, di sini kita akan bahas mengenai Microsoft Office. Microsoft Office yang akan digunakan untuk mengolah angka operator-operator logika tersebut, diantaranya yaitu Microsoft Office Excel. Baik teman-teman, untuk lebih mempermudah dalam menerangkan proses ulasan Microsoft Excel ini, saya sudah kembali ke lab. Dan di sini kita bisa simak bersama-sama karena tadi di studio tidak ada labnya ya. Microsoft Excel identik dengan program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Program Microsoft Excel pada umumnya digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tabel, angka-angka, dan grafik.
Microsoft Excel memiliki jenis-jenis tab yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan secara tepat. Dalam melakukan perhitungan, seringkali ditemukan adanya beberapa pilihan yang harus ditentukan. Dalam menangani hal ini, telah disediakan berbagai fungsi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya dalam fungsi-fungsi tersebut disisipkan tanda-tanda operator. Nah, seperti tanda plus, tanda min, tanda SQRT, tanda pangkat, tanda kurung buka, tanda kurung tutup, dan simbol-simbol lainnya. Microsoft Excel digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk grafik atau diagram. Di samping itu, aplikasi ini telah terintegrasi dengan program-program aplikasi Office lainnya. Nah, tadi setelah berkenalan sedikit tentang Microsoft Excel, sekarang kita akan coba terapkan fungsi logika dan operasi perhitungan dasar. Karena di materi sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwa ada beberapa simbol yang kita gunakan sebagai operator, di mana operator tersebut akan bekerja untuk pembanding atau pengkalkulasi. Ada beberapa cara yang mudah kita gunakan atau yang sering kita gunakan untuk mengaktifkan Microsoft Excel ini, diantaranya yaitu dengan langsung double klik ikon yang berbentuk seperti ini, ataupun kita bisa menggunakan start menu, kemudian cari folder Microsoft Office. Nah, di situ banyak sekali keluarga Microsoft Office, tinggal pilih yang Microsoft Excel. Nah, bedanya ketika kita melakukan eksekusi di desktop atau di ikon yang tadi saya sebutkan, dengan menggunakan start menu itu hanya beda double klik dan satu klik. Jadi kalau di ikon di desktop itu yang tadi saya terangkan, itu kita menggunakan prosedur double klik. Nah, kalau di start menu itu menggunakan prosedur satu klik. Ya. Bedanya apa antara double klik dengan satu klik? Itu kliknya 2 kali dan kliknya 1 kali. Kemudian cara lainnya yaitu menggunakan fasilitas search. Pada sistem operasi Windows itu ada namanya fasilitas search. Nah, di situ kita tinggal mengetikkan nama Excel, maka akan muncul aplikasi Excel. Tentunya ini berlaku bagi setiap komputer yang telah diinstal aplikasi Microsoft Office-nya. Ya. Ada lagi cara cepatnya untuk menggunakan fasilitas Microsoft Excel ini, yaitu dengan menggunakan perintah run. Run itu difungsikan apabila di desktop itu tidak ada shortcutnya, kemudian kita malas mencari di start menu dan malas menggunakan fasilitas search, maka kita gunakan fasilitas run. Nah, untuk menggunakan fasilitas run ini kita harus menghafal kode-kodenya, yaitu dengan cara mengkombinasikan antara tombol window dengan R, maka akan muncul di situ fasilitas run. Tinggal kita ketikkan kodenya di situ. Nah, kode untuk membuka aplikasi Microsoft Excel yaitu Excel. Kemudian ada OK, klik OK. Itu tadi beberapa cara untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Jadi silahkan dirangkum, ada beberapa cara tadi. Pertama yaitu membuka dengan mendouble klik ikon yang ada di desktop. Kemudian membuka start menu dan pilih beberapa aplikasi yang ada pada golongan deretan Microsoft Office. Yang ketiga dengan mencarinya pada fasilitas search, dan yang keempat adalah menggunakan fasilitas run. Jadi ada 4 cara yang saya terangkan di sini. Semoga bisa dimanfaatkan karena begitu banyak cara bisa kita lakukan untuk menuju ke Roma, begitu guys.